Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum kenal perlu diperkenalkan bahwa saya ini di BPMP bekerja di Pokja 1 yang pekerjaannya salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan memberikan advokasi kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Kemendikbudristek, ya. Saat ini Bapak Ibu ada 3 program prioritas yang utama yang sedang digalangkan atau dicanangkan oleh pusat. Yang pertama yaitu perencanaan berbasis data. Ya. Yang kedua adalah program sekolah penggerak dan yang ketiga adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, ya, kenapa perlu ada perencanaan berbasis data? Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini adalah rapot pendidikan, ya, atau profil pendidikan di Provinsi Banten, ya. Ini untuk jenjang SD hasil tahun 2021, ya. Di mana untuk SKL ini, ya, kita diukur dari kemampuan literasi, numerasi, dan karakternya. Ya, silakan nah, dikasih jarak. Dari literasi untuk di SD ini nilai nanti di kita lihat Provinsi teman-teman Banten siapa yang masuk itu sini. 1,65, ya. 1,65. Kemudian kalau dilihat dibandingkan dengan, ya, di nasional, ya, rata-rata nasional ini 1,67. Artinya kita masih di bawah daripada rata-rata nasional. Bagaimana dengan kemampuan numerasi? Sama saja Bapak Ibu. Numerasi ini sama justru, ya, sama dengan rata-rata nasional untuk di SD ini. Belum melewati, ya, belum melewati. Yang bagus kan melewati. Kalau dilihat rentangnya, ya, ini rentangnya kan 1 sampai 3. Jadi nilainya itu 1 sampai 3, ya. Jadi nilai maksimumnya 3. Artinya apa? Siswa kita ini kalau dilihat 1,65 itu belum nyampe nilai 60. Ya, ini kalau standar ini, ya, belum nyampe 60 sebetulnya. Ya. Di bawah 60 masih. Kenapa? Karena kalau 1, nilainya 60 itu udah berarti nilai di kita yang itu lainnya harusnya 1,8. Dikasih link ini biar nanti teman-teman masuk. Bagaimana dengan di SMP? Ini yang lainnya cuma ngeliatin doang kayaknya, ngelamun doang atau lagi tidur. Di SMP juga sama Bapak Ibu. Untuk kemampuan literasi itu 1,65, ya. Di mana rata-rata nasional itu 1,7, ya. Jadi ada, ya, kita masih di bawah rata-rata nasional sebesar 0,05, ya. Kemampuan literasinya juga demikian. Kita 1,62, ya, capaian kita 1,62. Sementara rata-rata nasional adalah 1,64, nama-namanya yang aktif, ya. Dan untuk karakter kita juga masih di bawah nasional. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Tentunya menjadi PR kita di Provinsi Banten, ya, untuk meningkatkan nilai-nilai ini, ya, dari literasi, numerasi maupun karakternya. Nah, untuk menaikkan ini bagaimana caranya? Maka kita harus, ya, melakukan perencanaan berbasis data. Untuk apa nantinya? Ke depan Bapak Ibu, penjaminan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan ataupun dinas pendidikan dasarnya ini adalah dari rapot pendidikan ini, ya. Mana yang
rendah, ya, identifikasi mana yang rendah, kemudian direfleksi penyebabnya apa kira-kira yang rendah itu, dan benahi apa yang dilakukan untuk meningkatkan itu, ya. Jadi ke depan setiap kabupaten kota, ya, melakukan perencanaan berbasis data, baik untuk kebijakan pendidikan di wilayahnya maupun untuk di satuan pendidikannya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga ada program sekolah penggerak, ya, di mana sekolah penggerak ini, ya, ini sudah berjalan yang ketiga tahunnya, ya, dan ada 2 kabupaten kota, yaitu Kota Tangerang dengan Kabupaten Pandeglang kalau nggak salah. Itu adalah program penggerak yang program sekolah penggerak angkatan pertama, di mana, ya, sesuai dengan MOU, setelah 3 tahun, ya, pemerintah pusat melepas tanggung jawab terhadap sekolah penggerak ini. Maka selanjutnya tanggung jawab untuk sekolah penggerak ini, ya, yang sudah berjalan 3 tahun itu akan berpindah pengelolaannya, ya, ke pemerintah daerah. Nah, ini perlu dipersiapkan, ya, karena ke depan mungkin, ya, tadinya kita dari pusat itu memberikan semacam bos kinerja. Kemudian ada juga pendampingan yang dilakukan oleh pusat. Ke depan ini dilakukan semuanya oleh daerah. Yang ketiga, tentang implementasi kurikulum merdeka. Di awal, Bapak Ibu, kita mengimplementasikan kurikulum merdeka itu melalui sekolah penggerak. Tapi sepertinya tidak mungkin, dan pada akhirnya, ya, ada penerapan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan ada 3 jenis. Yang bisa dipilih, yaitu merdeka sama Dinda aja. Belajar, Alvira, Fitri, merdeka berubah, Hani, kemudian merdeka berbagi. Atau lagi tidur. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga ini, ya, tentunya Desi, dia, Fitri, daerah, ya, terutama ini dinas pendidikan, sepertinya perlu, ya, atau harus, ya, kan bisa, kan? harus mengeluarkan regulasi, ya, pakai handphone kan bisa masuk. Regulasi. Jadi dinas pendidikan mendorong, ya, kepada pemerintah, mungkin saja nanti ada Perbup, ya, atau Perwal yang mendorong, ya, terlaksananya ketiga program ini, ya, yaitu perencanaan berbasis data, yang kedua program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum nama sama merdeka, ya. Terutama Bapak Ibu yang sesegera mungkin untuk sekolah penggerak, ya, karena yang sudah berjalan 3 tahun ini akan dihentikan pendampingan oleh pusatnya dan akan diserahkan kepada dinas. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang perwakilan dari dinas pendidikan, mohon segera ini nanti, ya, disampaikan kepada dinasnya, dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota, ya, tentu saja dengan kepala dinasnya, didiskusikan bahwa ke depan kami dari BPMP, ya, mungkin dengan konsultan kami, karena ke depan ini ada konsultan, akan datang ke dinas pendidikan untuk sama-sama, ya, mendorong
pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi yang mendorong ketiga program prioritas ini. Ya, itu saja Bu Elis. Saya kira cukup dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja saya